Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Cian People, selamat datang di acara cinta kita, yaitu Cian Talks. Perkenalkan, aku Sena selaku host pada sesi Cian Talks kali ini, yang dimana akan menemani teman-teman sekalian pada sharing session dengan narasumber yang pastinya keren-keren banget nih Cian People. Penasaran gak sih siapa sih narasumber kita pada kesempatan kali ini? Nah, aku ada sedikit dulu nih buat teman-teman semuanya. Chan People pasti tahu lah ya, kalau kita sudah diterima di universitas atau di sebuah kampus, itu pasti ada yang namanya dilakukan perkenalan lingkungan perkuliahan atau orientasi mahasiswa. Pastinya untuk mahasiswa baru nantinya itu membutuhkan sedikit insight tentang apa aja sih kira-kira keseruan yang bakal dilakuin selama kegiatan tersebut. Nah, atau hal tersebut bisa kita sebut sebagai PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dan persiapan apa aja yang sekiranya harus disiapkan atau dilakukan sebelum PKKMB itu dimulai. Nah, narasumber kita pada kesempatan kali ini merupakan anggota panitia PKKMB yang akan memberikan sedikit pengalaman ya ketika PKKMB tahun lalu. Mari kita sambut Kak Cynthia Octavia Zulkifli. Halo Kak Cynthia, Halo, gimana nih Kak Cynthia kabarnya? alhamdulillah aku kabarnya baik. Kamu gimana kabarnya, Sena? Alhamdulillah aku juga baik ya Kak Cynthia. Jadi Kak Cynthia gimana nih akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja nih? Angkatan 21 kan ya Kak? Iya bener, aku angkatan 21. Nah untuk kesibukannya aku akhir-akhir ini aku sibuk ke magang, aku intern di PT Telkomsel atau Telekomunikasi Seluler di Jakarta saat ini. Aku sebagai Product Marketing Manager intern. Terus aku juga lagi ngajar sebagai mentor di All in Eduspace gitu, sebagai Research Project Mentor. Oke, thank you. Keren, keren. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau cerita sedikit nih tentang resume dari Kak Cynthia. Nah, jadi seperti yang udah di-mention di awal tadi, Kak Cynthia itu merupakan seorang Product Marketing Manager di Telkomsel. Lalu Kak Cynthia juga sebagai mantan Quality Assurance Engineer Intern at Telkom Indonesia. Lalu Kak Cynthia juga sebagai penerima beasiswa Telkomsel, serta Kak Cynthia juga seorang Telkom University Ambassador. Wah, keren banget ya, ada banyak banget di pengalaman-pengalaman profesionalnya. Nah, gimana nih, Chan People? Keren banget gak sih prestasi atau pengalaman dari Kak Cynthia ini? Mungkin aku pengen nanya dulu deh, awal-awal buat Kak Cynthia. Kira-kira bisa nggak sih ceritain soal apa aja sih yang harus disiapin eh, bagi para mahasiswa baru ini untuk menyambut PKKMB nanti gitu? Oke, mungkin yang harus disiapin para mahasiswa baru atau mahasiswa baru untuk mempersiapkan PKKMB ini. Nah, aku mau sedikit cerita. Waktu itu di tahun aku masuk ke Telkom University itu 2021, di mana waktu itu tuh masih online. Jadi kita belum offline seperti sekarang ini, diadakan di TUCH kan biasanya kan PKKMB. Nah, kita itu diadain tuh waktu itu online. Kita online di depan laptop. Nah, saat itu mungkin kalau aku sendiri persiapan yang harus dipersiapkan itu yang pertama jangan lupa di pagi hari sebelum memulai PKKMB itu sarapan yang cukup dan malam harinya jangan lupa tidur yang cukup juga. Karena dua hal itu tuh sangat penting untuk menunjukkan gimana performa kita nantinya. Nah, pada hari-hari itu kan kita harus hampir berjam-jam gitu ya di depan laptop di mana kita harus menatap layar terus-terusan biar kita nggak ngantuk, biar kita nggak kelaparan dan biar kita nggak boring. Jadi kita harus memastikan stamina kita, tubuh kita tuh fit banget gitu. Nah, kalau mungkin aku sedikit cerita ya. Jadi aku tuh pernah jadi panitia PKKMB, tapi waktu itu di international class di bawah naungan ICAO, Telkom University. Nah, ICAO itu tuh salah satu organisasi yang mengurus anak-anak yang dari international class, nah gitu. Administratifnya lah gitu. Nah, waktu itu kalau ICAO sendiri, waktu international class PKKMB itu yang digarap oleh ICAO itu tuh pertama kali diadakan itu offline kan. Nah, waktu itu kalau mereka sih aku lihat adik-adik yang aku jadiin, aku LO-nya, nah mereka itu tuh sibuknya paling untuk mempersiapkan beberapa hal seperti kalau pada hari H itu harus rapi menggunakan baju putih, lalu celananya celana hitam atau rok hitam ya. Terus untuk rambut sendiri kalau yang pakai hijab putih, kalau yang laki-laki itu rambutnya harus dicukur cukup botak gitu ya. Terus habis itu kalau yang untuk perempuan itu rambutnya dikucir rapi gitu. Dikepang seingatku. Nah, kalau mereka sih paling persiapannya yang aku tahu mereka punya harus ada beberapa hal yang harus dibawa. Contohnya kayak name tagnya itu persegi panjang, itu ada nama, NIM sama prodi seingatku. Terus waktu itu ada buku juga, buku itu mereka sampulnya ada sampul khusus sama ada logo Telkom University. Lalu waktu itu digunakan untuk nyatet. Jadi selama
PKMB offline itu mereka tuh ada sesi webinar, terus seminar karena udah offline ada sesi seminar, terus habis itu ada sesi pengenalan kampus juga dari orang-orang yang emang punya kapabilitas untuk memperkenalkan kampus. Nah, itu aku ingetnya mereka nyatet, terus yang pastinya mereka kami atau aku selaku LO itu nyuruh untuk sarapan dulu sebelum mulai hari. Nah, walaupun kita tahu pas siangnya nanti kita makanannya tuh dipersiapkan gitu dari kita sendiri. Nah, gitu sih setahu aku. Jadi emang agak beda ya antara online dan offline gitu. Kalau kamu waktu itu PKMB-nya gimana tuh? Sana, offline atau online? Oke, makasih buat jawabannya. Mungkin aku singkat dulu ya. Kalau aku dulu kebetulan PKKMB-nya hybrid sih, Kak. Ada yang online, ada yang onsite-nya juga gitu. Sama aku mau Oke. izin nanggepin, Kak. Tadi Kak Cynthia tuh sebagai panitia PKKMB kelas internasional ya dulu. Iya, benar. Nah, di zaman Hmm, kamu angkatan 2022 kan ya? Di iya zaman kamu benar. itu yang regulernya itu online, yang international kelasnya tuh offline. Makanya kamu gak ngerasain offline Gitu. kan? Iya, iya benar-benar. Oke, berarti tadi tuh kalau nggak salah persiapan PKKMB yang perlu disiapin bagi seorang mahasiswa baru tuh kayak ya sebenarnya umum lah ya kayak penugasannya kayak nyiapin buku, name tag sama mungkin kerapihan kalau yang cowok rambutnya harus botak ya kalau tahun lalu ya yang cowok dan yang cewek harus dikepang atau dikunci tadi kalau nggak salah denger ya bener mungkin kayak gitu ya itu hal apa aja yang harus disiapin buat PKKMB untuk seorang mahasiswa baru gitu ya kayak. Ya, Oke, mungkin aku mau lanjut nanya nih soal PKKMB ya. Kita masih PKKMB. oke, boleh, Semisal boleh. dari manfaatnya sendiri nih, manfaat PKKMB bagi seorang mahasiswa baru itu kira-kira apa aja ya selain si maba ini bisa mengenal lingkungan kampus lebih dalam, bisa tahu budaya-budaya yang ada di kampus itu lebih dalam gimana. Mungkin ada nggak sih benefit lain selain dua hal itu yang tadi aku sebutin? Nah, menurut aku ya kalau PKMB sendiri itu kita tahu kepanjangan dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Yang pastinya ya tadi kamu udah sebutin, kita lebih kenal sama kampus kita itu seperti apa, kita kenal apa aja sih yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kampus kita itu seperti apa. Nah, gitu. Mungkin untuk benefit lainnya, nah aku waktu itu tuh merasakan dengan adanya PKMB ini, aku lebih kenal sama teman-teman sangkatanku, walaupun sebenarnya aku kayak nggak bisa dibilang kenal semuanya, tapi dengan aku kenal dengan teman-teman seangkatanku, di situ aku nemuin teman baru, sahabat baru yang seru-seru juga aku punya teman untuk ikut kompetisi kalau misalnya aku mau ikut berlomba, lomba dan lain sebagainya. Nah, juga aku bakal apa ya sama-sama sharing gitu kan kita ada UKM juga kan sama ada kegiatan organisasi di kampus nih. Aku tuh masih bingung waktu itu mau ikut mana, mau ikut kegiatan seperti apa. Nah, dengan adanya PKMB ini aku jadi sharing sama teman-temanku. Kira-kira enaknya apa ya? Kita di kampus tuh udah sibuk ini. Kira-kira kegiatan apa tuh di luar kampus yang kayaknya seru sama bisa ningkatin soft skills kita juga. Nah, itu tuh aku dapetinnya tuh dari relasi atau teman-teman di PKKMB juga gitu. Nah, mungkin terus selanjutnya menurut aku kita jadi lebih apa ya? Lebih bisa tahu bagaimana sih ke depannya kita nanti kuliah tuh maunya eh, untuk studi itu menurut aku kita penting ya namanya punya temen karena nggak bisa kita lakuin semuanya sendiri gitu. Nah dari teman-teman di PKMB itu dari tadi aku dapet sahabat kan, di situ kita bisa sama-sama saling belajar bareng nih. Kayak di sistem informasi itu kita perlunya belajar apa aja nih ya kira-kira. Terus nanti kalau udah masuk ke kuliahan itu kita bisa sama-sama belajar bareng, bisa sama-sama tukar-tukar pikiran gitu. Lalu selanjutnya juga yang pastinya aku kan dari online tuh terjun ke offline di mana kita harus ada teman dulu nih di online. Kalau enggak nanti pas offline bingung mau main sama siapa gitu kan. Nah, dari online itu aku dapet teman-teman offlineku yang aku temuin di tahun 2022 gitu. Ih, seru banget ya. Berarti tadi kalau nggak salah dengar benefit lainnya tuh antara lain bisa punya teman pertama kali tuh dari PKKMB kayak yang tadi Bener. Kak Sinta mention tuh yang teman online. Terus jadinya pas ketemu tuh udah nggak canggung lagi karena udah by chat dulu gitu ya ketemunya. Gitu sama paling tadi soal bisa lebih tahu soal UKM atau organisasi di kampus tuh apa aja sebelum kita ntar terjun ke dunia kampus yang aslinya gitu kita bisa tahu dan kita bisa punya gambaran lah mau kemana ntar pas selama perkuliahan gitu kayaknya Iya berarti bener. relasi lah ya bisa bisa dibilang relasi itu penting banget di PKKMB pasti bakal dapet lah gitu ya. Iya bener Oke banget. oke keren keren keren. Oke mungkin next eh, kita kan PKKMB ini beberapa tahun ke belakang tuh masih transisi dari COVID-19 ya dan pasti Chan People yang mahasiswa baru mungkin berapa tahun ya 4 tahun ke belakang itu kayak ada yang nggak kebagian asrama nih. Nah ngomongin soal asrama nih karena pandemi COVID-19 di 2 tahun terakhir itu udah nggak ada which is yang 2 tahun terakhir itu udah kena asrama. Kira-kira dari Kak Cynthia
ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang bisa di-share ke Cian people sekalian seputar kehidupan di asrama itu seperti apa? Nah, kalau nggak salah tangkap informasi, Kak Cynthia itu merupakan sebagai seorang SR juga ya, student resident ya. Boleh dong di-share pengalaman di Oke, asrama. sedikit revisi, bukan student resident tapi senior resident. Nah, senior resident itu Sorry, sorry. pakai senior resident itu kakak yang menaungin asrama. Kamu waktu itu dapat asrama nggak, Sena? Atau enggak? Dapat, dapat. Dapat Dapat. juga, Kak. Waktu itu kakak SR siapa? Kalau boleh tahu. Jadi kamu Bang masih ingat atau enggak? Bang Jeffrey, aku ingatnya Bang Jeffrey dong satu. Oke. Nah, Heeh. sebenarnya senior resident itu tadi yang kamu tanyain gimana sih kehidupan asrama ya? Jadi aku mau ceritain sedikit tentang senior resident. Senior resident itu kakak tingkat yang ada di asrama. Jadi itu setiap asrama ada 4 orang, di mana kakak-kakaknya itu tuh ada di situ ya bukan semata-mata cuman ngawasin kalian aja, tapi juga gimana caranya biar kalian tahu asas-asas yang penting di Telkom University gitu. Terus kita juga buat beberapa kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu tuh mengembangkan mulai dari mengembangkan karakter kalian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk kehidupan asrama sendiri, aku kan gak ngerasainnya as a student nih, karena waktu itu pas tahun aku tuh COVID, aku ngerasainnya as a senior resident. Kalau as a student mungkin aku tarik sedikit dari POV adik-adik, mungkin kalian tuh ngerasa asrama tuh hal-hal yang strict, ya nggak? Kalau kamu di asrama dulu pas mikirnya awal-awal, ini pasti harus pulang, nggak boleh di bawah jam 10. Pasti jangan-jangan di asrama airnya kotor, tuh sering banget tuh airnya kotor atau banyak hantunya, nasi goreng tuh yang viral banget tuh ya, aku sering banget dengar kayak nasgor gak gitu, ditanya-tanyain nasgor gak, nasgor apa, adik lantai 4 gitu. Wah, gimana caranya nasgor lantai 4 gitu kan, kalau misalnya dibukain pintu asramanya. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku as a senior resident, aku udah tahun ya pengalaman sebagai senior resident. Selama aku menjabat sebagai senior resident itu, asrama itu menurut aku buat kalian mahasiswa baru itu apa ya, first thing yang harus kalian coba di Telkom University atau di lingkup perkuliahan, karena di situ kalian tahu gimana sih rasanya beradaptasi kalau misalnya kita sekamar tuh nggak sendiri ya, sekamar tuh berdua. Waktu itu tahun ini udah beda lagi, tahun ini malah berempat. Sekamar itu berdua, pasti adaptasi gimana caranya mengenal teman sekamar kamu bisa belajar gimana sih caranya untuk nih anak tuh sukanya apa, yang nggak sukanya apa gitu kan, jadi lebih mengerti satu sama lain. Terus yang pastinya karena ada kegiatan-kegiatan yang banyak banget, mulai dari kegiatan olahraga, ada olahraga kan sebulan sekali kadang diadain olahraga, terus ada welcoming party, itu jadi kenal anak dari gedung A mungkin sampai gedung 12 gitu kan. Terus juga kamu lebih banyak dapat temennya dari jurusan lain. Mungkin biasanya kayak aku tadi itu, aku awal-awal cuma tahu teman sistem informasi doang. Karena cuma batas jurusanku doang kan, karena sering keep in touch sama mereka gitu. Dengan asrama ini bisa kenal anak dari jurusan-jurusan lain. Juga pastinya bisa ngerasain gimana sih kehidupan di asrama gitu kan. Pasti beda tahu ngekos sama di asrama. Nah, anak-anak yang ngekos sama anak asrama itu pasti punya mindset yang berbeda. Mungkin anak asrama itu lebih, ada juga sih yang nggak disiplin ya, tapi yang disiplin yang bisa pulang di bawah jam 10 gitu kan. Nah, terus juga lebih tertib juga kan, mungkin dari segi karena mereka tuh udah diasah dari hal ya pulang jam berapa, bisa pergi gimana, terus kayak kita kan ada flow-nya juga, mau keluar kamar tuh harus gimana dan sebagainya gitu. Terus bisa punya, kalau di asrama tuh benefit benefit positifnya itu bisa belajar bareng. Nah, nggak cuman anak-anak beda jurusan, tapi ada juga satu lantai itu yang sama jurusannya. Jadi kayak nggak mesti harus keluar, bisa belajar bareng. Kayak kami itu di asrama ada kayak tempat duduknya gitu untuk duduk bareng-bareng bareng yang lain gitu. Di situ bisa saling bersharing-sharing mengenai perkuliahan gitu. Nah, lalu manfaat dari asrama lagi menurut aku itu lebih bisa ningkatin apa ya, ningkatin kalian gimana caranya untuk mengenal tadi kehidupan kampus, sudah mengenal kehidupan birokrasi kampus juga gimana, karena kan asrama itu di bawah naungan Direktorat Kemahasiswaan, pasti kalian lebih bisa tahu apa sih kerjanya di Tmawa dan segala macem gitu sih, kalau aku ngelihat POV-nya dari anak-anak as a mahasiswa, karena aku ngerasain ya. Kalau aku as a senior resident, aku lebih ke challenge-nya gimana caranya untuk berorganisasi dengan baik, karena kita ngejalanin banyak program kerja selama setahunan gitu, itu pasti challenge-nya beda-beda setiap program kerja yang kita lakukan gitu. Nah, mungkin kamu Sena tahu lah ya, as a himpunan mahasiswa kan, Hima Sistem Informasi, pasti banyak banget proker-proker yang harus dijalanin. Pasti challenge-nya beda-beda sih setiap himpunan atau setiap organisasi yang ada gitu. Wah, keren-keren banget nih pengalaman yang di-share dari Kak Cynthia ya soal kehidupan di asrama walaupun sebagai senior resident ya. Karena kebagian karena nggak kebagian dulu zaman Kak Cynthia maba buat tinggal di asrama. Wah, sayang banget sih sebenarnya. Tapi sebenarnya mewakili banget sih apalagi soal horor-horor itu kayak nasi goreng di lantai 4 kayak nggak make sense nggak sih, masa lantai 4 ada nasi goreng. Nah, Tapi kamu jujur itu emang
Kamu Tapi sendiri itu gimana? jujur Waktu di emang urban asrama, legend di asrama sih. kamu sendiri Gimana? waktu di asrama ngerasain nasi goreng nggak? Atau nggak? Nggak ada? Kalau aku di asrama mungkin ini sih Kak, Kasihnya pernah dengar cerita yang kalau di tengah malam nih di lantai atas tuh pasti ada suara kursi kayak geser-geser gitu. Mungkin aku dengar Oh. kejadiannya yang kayak gitu-gitu sih yang masih nggak terlalu serem lah, levelnya masih level kecil lah, serem-serem yang mah gitu. Sebenarnya itu suara Sama geser-geser itu kursi kalian hmm, sendiri sih. Kan itu asrama ya. Narik kursinya kan pada nggak pelan-pelan gitu. ya bisa jadi kan iya nggak make sense juga nggak sih masa tengah malam orang berisik banget dari lantai atas. Sama paling Iya aku mau sih. share satu pengalaman aku juga sih. Sebenarnya ini pengalaman yang nggak patut dicontoh ya. Jadi Iya. dulu aku pernah ini terkait jam operasional asrama yang ditutup kalau nggak salah jam 10 ya maksimalnya. Dulu aku pernah ini nggak patut dicontoh sekali lagi disclaimer. Kayak aku dulu pernah kena omel satpam gara-gara telat telat masuk asrama, telat pulang asrama karena udah lewat jam batasnya gitu jam 10 gitu. Terus aku dulu kena omel satpam, dimintain KTM dan kayak kayak ditandain gitu lah kasarnya Kak. Kayak itu nggak boleh dicontoh tapi itu kayak pengalaman yang tak terlupakan bagi seorang mahasiswa Telkom gitu kan ya. Emang Nggak apa-apa. asramanya Itu berarti part of trial error kamu. Kan kamu udah kayak nyoba yang namanya pulang malam ternyata nggak boleh kalau di asrama. Tapi sekarang udah ngekos kan ya? iya udah pas Pasti betul beda lagi alhamdulillah. environment-nya kan? Iya. Gitu kamu jadi ngerasain banyak hal gitu, nggak cuma sekedar kos, kamu bisa tahu gimana rasanya tinggal di asrama dan sebagainya. Bisa lah untuk Oh, dirasain once in lifetime. iya benar-benar kayak itu pengalaman yang berkesan lah ya buat kita semua mahasiswa Telkom University buat tinggal di asrama karena sayang banget kalau nggak kesampaian atau nggak kesempatan buat ngerasain tinggal di asrama sebagai maba gitu. Oke mungkin kan dari tadi pengalaman yang kakak share udah banyak ya. Mungkin aku mau nanya dari semua pengalaman kakak yang udah ceritain tadi, pasti pengalaman yang paling berkesan buat kasih ya sebelum ataupun setelah mengikuti PKKMB. Ini kita balik lagi mundur ke PKKMB ya. Ya Gitu. boleh. Boleh diceritain. Kalau sebelumnya yang pasti aku nggak kenal kampusku. Karena aku masuk Telkom University itu kayak tiba-tiba, hal tiba-tiba dan tidak terduga, nggak di planning sebelumnya. Jadi aku lebih kenal kampus itu setelah ada PKMB. Oh, ternyata Telkom University itu kampus swasta terbaik ya di Indonesia gitu. Oh, ternyata Telkom University itu prodinya nggak cuma yang teknik-teknik doang. Ternyata ada bisnisnya, ada adbis kan. Terus ada accounting dan lain sebagainya. Terus ada anak fakultas seni juga gitu. Jadi nggak cakup cuman teknik doang. Aku dulu ngiranya cuman teknik doang kan, karena Telkom University. Telkom kan kita tahu perusahaan provider telekomunikasi gitu kan. Nah, kalau misalnya setelahnya after PKKMB itu aku ngerasa lebih kenal kampusku, punya banyak temen, jadi tahu gimana sih Telkom University itu gitu. Jadi perbedaannya tuh signifikan lah ya dari yang awalnya mungkin nggak kenal Telkom University ini kampusnya seperti apa, jurusan apa aja. Bahkan tadi yang kakak bilang, kakak kenalnya di awal tuh Telkom tuh kayak kampus-kampus yang jurusannya mungkin teknologi doang. Bahkan sekarang tuh kalau kakak tahu ada ini, ada jurusan psikologi dan hubungan masyarakat nggak sih di FKS. Nah tuh, Iya benar fakultasnya udah baru berubah ya. tuh kalau nggak salah ya. Heeh, Iya, fakultasnya keren FKS banget, sekarang. keren banget sih, keren banget, keren, keren. Jadi kayak gitu ya berarti pengalaman kakak, bukan perbedaan pengalaman sebelum dan setelah PKKMB yang Kak Sintia rasain ya. Oke, makasih keren Benar. banget. Tapi aku jadi penasaran nih sekarang ngomongin soal mahasiswa baru PKKMB kayak awal-awal fase awal-awal perkuliahan nih. Kalau buat Kak Sintia sendiri nih di awal-awal semester dulu tuh ngapain aja sih kira-kira? Kok bisa gitu sejauh sampai saat ini bisa punya pengalaman yang sebanyak dan sekeren-keren ini tuh apa aja sih dulu yang awal-awal Kak Sintia lakuin bagaimana di kampus? Apa ya, kalau misalnya tanya perjalanan aku itu quite challenging karena aku anaknya planner banget. Jadi dulu waktu semester 1 pertama kali aku keterima sebagai mahasiswa baru Telkom University, aku udah buat plan semester 1 kira-kira apa sih yang harus dilakuin gitu. Nah, semester 1 itu aku milih untuk lebih kenal kampusku, lebih sering ikut webinar-webinar untuk meningkatin kemampuanku mungkin di bidang sistem informasi juga gitu, teknologi dan sebagainya. Terus itu mulai ke semester 2 aku mulai mikirin, oh kayaknya aku pengen deh ikut lomba-lomba, kayak seru banget. Dulu tuh Ditmau sering posting pemenang lomba gitu loh. Sedangkan FRI juga sering tuh. Kayak menang ini, menang ini. Terus aku pengen tuh masuk IG kan. Terus aku ikut lomba bareng temen-temenku juga. Terus habis itu semester 2 itu fokusku di lomba. Aku inget banget di lomba sama aku sering ikut kepanitiaan. Bukan organisasi, tapi lebih ke kepanitiaan yang dengan durasinya kayak sebulan gitu-gitu. Nah itu aku pertama kali ikut PKKMB. PKKMB itu aku ikut bukan internasional doang, pasti sarjana juga aku ikut. Terus habis itu aku ikut beberapa hal kayak LKMM dan sebagainya gitu.
Nah, seingatku ya, aku lumayan lupa juga. Di semester 3 itu aku masih ikut dengan kepanitiaan organisasi, tapi lombanya sedikit dikurangin karena mau fokus ke perkuliahan. Terus semester 3 itu aku punya plan, kalau nggak salah, aku pengen banget jadi ambasador Telkom University. Aku ngelihat yang banner-banner itu loh, yang sering ditempel-tempel gitu. Ternyata itu beda ya, Tanjidor sama SMB itu beda ambasadornya. Nah, aku baru tahu itu, tapi ya nggak apa-apa, aku akhirnya masuk Tanjidor, postingnya di Telkom University, bukan di SMB. Jadi pamflet aku itu yang SMB punya, kayak oh masuk jurusan ini gitu. Nah terus habis itu aku ngeplan lagi, aku ikut UKM apa ya, kayaknya sesuai sama aku itu sebenarnya dari semester 1 aku masuknya di semester 2 itu aku ikutnya Korps Protokol Mahasiswa karena aku dulu ngomong tuh nggak sebagus sekarang, mungkin aku sekarang bisa bilang aku progres ya dari cara berbicara dan berkomunikasi dengan orang gitu. Nah dulu tuh aku kayak ngomong tuh masih kayak agak susah gitu, terbata-bata dan sebagainya. Dari Korps Protokol Mahasiswa itu aku belajar cara public speaking yang baik. Lalu juga dari Tanjidor nih, aku dulu not content people, dulu IG aku tuh bener-bener nol 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 semuanya dari postingan dan lain sebagainya, highlights dan lain sebagainya. Nah, dari ambassador ini aku lebih kayak, oh belajar cara konten yang baik. Ternyata konten itu bisa dijadiin pekerjaan juga, kan ada banyak tuh kan, ada corporate communication, content creator dan sebagainya, youtuber juga bisa. Nah, terus habis itu aku di semester 5. Nah, semester 5 kemarin aku magang pertama kali aku coba magang di PT Telekomunikasi Indonesia. Jadi beda ya, Telkomsel dan Telkom Indonesia. Telkom Indonesia itu anak perusahaannya Telkomsel. Nah, Telkom Indonesia itu BUMN, Telkomsel itu yang swastanya. Terus aku sekarang nih mau naik ke next semester 6, terus aku kayak udah mulai mikirin nih, aku kayak pengen magang lagi deh. Magang tuh seru, ternyata di industri pekerjaan itu seru, industri telekomunikasi itu seru. Terus aku nyari-nyari magang lagi, aku daftar magang lagi untuk libur di 3 bulan ini. Kalau nggak ngelakuin apa-apa kayaknya bosen gak sih? Kayak cuman makan tidur doang kan. Terus aku akhirnya kayak magang, alhamdulillahnya kaderullahnya lolos di Telkomsel saat ini. Nah, terus habis itu aku planning lagi di semester 7. Aku planningnya masih abu-abu sih sebenarnya, antara pengen menikmati, aku ngejar 3,5 tahun, jadi antara pengen menikmati kuliah dengan teman-temanku, karena 3,5 tahun itu hal yang sebentar kan, atau aku pengen magang lagi, berarti aku nggak sering di kampus gitu. Nah, aku lagi mikirin sih sebenarnya sekarang plus minusnya apa. Jadi kayak, nah nanti to be continued lah, dilihat aja progresnya selanjutnya gitu. Nah, menurut aku penting yang namanya punya plan, kalian mau ngelakuin apa. Karena kalau nggak plan jadinya nggak terstruktur gitu apa yang mau kamu lakuin. Walaupun aku sebenarnya as a planner juga aku masih bingung ya, aku selanjutnya mau berkarir di bidang apa dan sebagainya. Tapi mungkin buat kamu sana belum terlambat untuk ngeplan kamu mau jadi apa dan gimana. Dan kumpulin portfolio sebanyak-banyaknya, karena itu penting banget. Wah, keren-keren banget gak sih Cian People pengalaman kasih ini dari awal maba sampai bisa sejauh saat ini gitu. Jujur itu kayak insightful banget sih buat aku sebagai yang bahkan bukan maba ya, apalagi buat maba pasti sangat sangat berarti gitu info ini itu. Jadi jangan lupa dicatat ya Cian People sekalian ya, terutama yang adik-adik sistem informasi yang baru mau masuk nih. Nah, tuh dicatat ya teman-teman semua. Oke, jadi intinya itu jangan malas-malas lah ya nyari informasi-informasi dari Instagram, Ditmawa maupun FRI itu kan suka nge-share lomba atau bisa ngejadiin itu motivasi. Kalau masa kalian gak iri kalau ngelihat ada nama orang-orang atau nama prestasi yang dipamerin gitu, kayak jadikanlah itu sebagai acuan ya, ya nggak sih Kak Cynthia kayak gitu. Jadi sebagai motivasi gitu. Mungkin Bener. kayak kalian beda kali ya, flow-nya pengen ke arah A atau aku pengen ke B gitu kan. Tapi at least punya motivasi untuk ngelakuin itu gitu, karena itu penting banget sih. Betul betul. Yang penting gerak aja dulu, coba aja dulu gitu. Bener. Cakep tuh. Gerak aja dulu, coba aja dulu. Oke, thank you banget Kak Cynthia udah berbagi insight-nya. Mungkin udah nggak kerasa ini udah di penghujung acara Kak. Gimana nih? Mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak iya buat Kak Cynthia selaku narasumber Cantox pada kesempatan kali ini yang udah meluangkan waktunya buat memberikan banyak banget informasi penting dan menarik bagi para adik-adik maba kita yang bakal masuk di semester depan ini gitu. Oke, mungkin sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dulu dari Kak Cynthia. Oke, sebelum ditutup mungkin closing statement dari aku itu setiap orang itu punya pencapaian yang berbeda-beda kan. Jadi buat aku untuk kalian mahasiswa baru yang pasti yang paling penting buat plan kalian maunya ke depannya gimana dan dan seperti apa. Kalau nggak tahu dicari dulu gitu. Terus yang paling penting jangan patokin diri kamu dengan orang lain gitu. Misalnya kayak oh dia keren, dia kayaknya A B C, aku harus A B C juga enggak. Karena jalan orang untuk ke sana itu beda-beda. Bisa jadi kayak dia A B C, kamu bisa jadi B C D gitu kan. Nah, yang penting kalian buat plan aja kalian gimana mau ke depannya. Jadiin orang-orang atau apapun hal yang bisa
kalian jadiin motivasi kalian, dan jangan lupa untuk, mungkin semuanya pasti punya agamanya masing-masing gitu kan, yang pasti sholat, berusaha berdoa, lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Nah pokoknya do the best deh, do the best, lakuin sebaik mungkin, sisanya tinggal yang di atas yang ngatur. Kalau dari aku sih itu. Berarti intinya kita tuh sebagai manusia harus punya jalan dan mengenali karakter kita masing-masing buat kita ntar mau ke arah mana dan harus dengan cara kita sendiri gitu kan. Kita nggak boleh menyamakan diri kita sama orang lain. Mungkin orang lain punya startnya masing-masing dan finishnya masing-masing gitu kayak. Oke, mungkin sekali lagi aku ingetin buat teman-teman semuanya, Cian People sekalian, untuk dicatat ya informasi-informasi penting yang kita dapat dari Kak Cynthia pada kesempatan kali ini. Karena informasi yang dari tadi Kak Cynthia sampaikan ini sangatlah penting dan insightful. Jujur aku pribadi sebagai yang bukan maba, sangat sangat impress gitu sama informasi yang udah Kak Cynthia sampaikan gitu. Oke, mungkin nggak berlama-lama lagi kita tutup saja dan sudahi sesi Centoks pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Kak Cynthia udah Terima meluangkan kembali. waktunya. Terima kasih kembali, Sena, kamu keren banget. Terima kasih banyak Kak Cynthia. Ah.